Pacaran Islamik, ayo kita pengajian, boncengan bareng. Ayo kita ziarah, boncengan bareng. Ya Habibana, ya Habibana, Abdurrahman Sadat. Ya Syekhana, ya Syekhana, Khariqin Azad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah hari ini, malam ini nih, betul tepatnya kita sekarang berada di Kota Lama Semarang. Masya Allah nih, saya lihat teman-teman itu di belakang ada meja, apa? Kok meja? Gereja Belenduk. Wah, cuman sayang lampunya mati malam-malam. Nanti mungkin bisa diomongin lagi. Alhamdulillah hari ini kita akan take video di Kota Lama, tepatnya ya di pinggiran Kota Lama. Nanti teman-teman bisa ngelihat bahwa kalau di Semarang itu, di daerah Kota Lama ini ada tempat yang bisa dikatakan heritage gitu, salah satu tempat heritage di Kota Semarang. Nah, kali ini kita akan bahas tema terkait tentang pemuda milenial. Wah, kayak apa pembahasannya? Ikutin terus teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan datang ke guru kita, Bib Ali. Assalamualaikum Bib Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah vaksin belum? Waduh, insya Allah segera. Amin. Insya Allah segera. Sehat Bib Ali ya? Sehat, alhamdulillah. Ini hari ini, Masya Allah nih Bib, alhamdulillah kita sekarang di Kota Lama. Oh iya. Nah ini teman-teman nih, kita sekarang coba bahas Bib, terkait masalah pemuda milenial gitu. Nah, sekarang kan teman-teman nih, para pemuda juga banyak nih terkait dengan zaman sekarang, terus apalagi kita masuk masa pandemi yang COVID kayak gini, banyak teman-teman pemuda mungkin bingung, dia banyak ngeluh atau dia harus gimana sih, saya harus move on ibaratnya kayak gimana. Nah, mungkin Habib bisa ngasih tahu ke teman-teman pemuda nih, biar gimana caranya biar tetap move on sesuai dengan anjuran. Tapi bisa request dulu nggak? Apa itu? Capek. Capek ya? Kita duduk dulu aja. Move on yang gimana tuh? Move on yang biar teman-teman sesuai dengan ajaran sunnah yang ada yang diberikan. Move on kan berarti berpindah dari satu titik atau dari satu kebiasaan ke kebiasaan yang lain gitu maksudnya. Betul, lebih baik gitu. Menjadi lebih baik ya. Menjadi lebih baik. Memang kita sebagai manusia emang harus punya apa ya, semangat. Ya, semangat untuk menjadi lebih baik. Ya kan? Termasuk harus para pemuda. Para pemuda, karena memang sebuah bangsa itu akan maju ketika memiliki pemuda-pemuda yang hebat. Betul. Kan gitu. Generasi-generasi penerus yang hebat. Yeah. Dan generasi hebat itu nggak cuma dia punya IQ yang tinggi atau punya apa namanya kehebatan fisik, atau cuma dalam segi hebat dalam mengambil sikap, bukan hanya itu. Segala sesuatu kehebatan yang dimiliki kalau nggak berdasarkan ya kan, dengan takwa, maka nilainya kecil. Oke. Ya, maka apapun yang Anda lakukan sebagai generasi muda, kalau mau move on. Cuma mengikuti bagaimana Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan. Ya, tinggalkanlah perkara-perkara yang nggak baik. Yeah. Karena kan di zaman ini, zaman milenial sekarang, sudah merebak di kita ini kayak kebiasaan-kebiasaan seperti pacaran, ya, mereka jalan bareng dan sebagainya. Bahkan saking pintarnya setan itu dikemas dengan Islamik. Pacaran Islamik, ayo kita pengajian, boncengan bareng. Ayo kita ziarah, boncengan bareng. Jadi seakan-akan mencari celah bagaimana sih hal yang haram jadi halal. Nggak bakal pernah bisa. Kalau mau yang haram jadi halal, nikahin. Jadi ada yang bilang sekarang namanya pacaran Islami, syar'i pacaran. Berarti teman-teman nih pemuda, selain harus punya intelijensi yang bagus, IQ, kemudian punya emosional terkait rasa yang peduli, yang lebih penting harus ada sisi spiritualnya. Iyalah. Jadi harus ada sisi spiritualnya,
biar dikemas, karena spiritual itu nanti mengemas dari intelijensi dan emosionalnya teman-teman semua. Pernah tuh di zaman Nabi ada orang datang ya kan, kepada para sahabat, masih muda, kuat dan sebagainya. Sahabat sampai memuji, ini kalau kamu punya kekuatan hebat, kata Nabi, ya kata sahabat, kamu gunakan perang, luar biasa ini. Maka berita ini sampai ke telinga Nabi. Sampai Nabi mengatakan jihad itu bukan cuma masalah kekuatan perang saja, bukan cuma dia punya ketangkasan. Cuma barang siapa yang dia ini berusaha mencari nafkah yang halal, berusaha merubah dirinya untuk menjadi lebih baik dengan cara menjauhi yang haram, mengerjakan yang halal, maka itu sudah termasuk jihad atau berubah dari satu keadaan, move on dari keadaan yang buruk menjadi baik atau baik menjadi semakin lebih baik. Oke, jadi memang ternyata bentuk peran para pemuda itu nggak cuma hanya ketangkasan, tapi juga dengan dia berubah dari titik yang tidak baik menjadi lebih baik, itu juga bisa memberikan peran ya Bib? Iya. Oke, kemudian Bib, ada nggak Bib contoh nyata nih, contoh peran atau apalah istilahnya itu buat para pemuda ini, buat teman-teman biar bisa memajukan bangsa juga gitu loh. Jadi jadi mereka nggak bisa dibilang kayak kamu nih malah jadi penghambat gitu. Tapi kan ada yang bilang katanya Pak Presiden Soekarno kalau nggak salah yang bilang tuh, berikan aku 10 pemuda maka akan kutaklukkan dunia gitu kan, atau apa gitu. Nah berarti kan peran pemuda itu besar sekali sebetulnya gitu. Nah ada nggak Bib contoh nyatanya apa yang harus dilakukan teman-teman nih biar bisa memajukan bangsa ini? Mungkin langkah pertama kita, bagaimana sih agar para pemuda ini punya semangat juang, kan itu dulu, semangat untuk menjadi baik dan lebih baik, ya kan? Maka pernah di zaman dahulu kala, zaman para ulama, ketika semangat para pemuda ini mulai turun, ini harus bisa diatasi dulu. Yang mana di zaman dulu, ketika di zaman itu masih adanya peperangan dan pemuda di zaman itu nggak punya semangat, maka bagaimana? Akhirnya dibangkitkan itu semangat lewat cara apa? Mereka diajak untuk membaca sejarah-sejarah perjuangan para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan itu tadi akan membangkitkan semangat mereka, ingin berjuang, ingin menjadi lebih baik. Nah mungkin pemuda-pemuda di zaman ini bisa mereka membaca bagaimana sejarah orang-orang terdahulu di dalam merubah diri, di dalam mereka ini menjadi lebih baik, ya kan? Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana para sahabat, para tabi'in, lihat sejarah-sejarah mereka. Maka insya Allah dengan membaca sejarah ini akan timbul ghirah, rasa ingin. Aku ingin ingin jadi lebih baik sebagaimana orang-orang terdahulu, pendahulu kita. Jadi teman-teman, ini juga berarti merupakan salah satu kebiasaan berarti ya Bib ya. Jadi teman-teman bisa untuk merubah kebiasaan itu dulu gitu. Jadi habitnya itu diperbaiki dengan, kadang emang kita nih anak-anak zaman sekarang mungkin termasuk saya nih Bib gitu. Jadi teman-teman tuh dimulai dari habit dulu, maksudnya kebiasaan teman-teman diperbaiki, dirubah menjadi lebih baik lagi. Kadang kita memang lupa sih terkait sejarah gitu, kita nggak mempelajari itu. Nah mungkin bisa teman-teman mulai untuk memperbaiki. Nggak ada kata terlambat sebetulnya teman-teman, selama kita mau untuk berubah gitu. Barakallah Bib, jazakallah khair. Terima kasih, mudah-mudahan ilmunya jadi manfaat. Amin. Doain teman-teman Bib, mudah-mudahan teman-teman jadi semakin lebih baik, terus mereka jadi semangat untuk mempelajari lagi. Harus jangan pernah patah semangat, berjuang terus, ya kan? Kita buktikan bahwasanya apa yang dijanjikan oleh Allah itu benar. Allah sudah janji orang kalau berjuang demi Allah, Allah kasih jalan. Nggak ada yang mustahil untuk Allah. Selama engkau berjuang di jalan Allah, demi Allah, apa yang engkau inginkan insya Allah dikasih sama Allah. Barakallah, jazakallah khair jazak. Oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa untuk ditunggu video-video berikutnya. Nanti kita akan bahas terkait video-video terbaru. Jangan lupa juga nih teman-teman, di subscribe, di like, dan di share ke teman-teman yang lain. Mudah-mudahan jadi manfaat teman-teman juga, jadi amal jariah teman-teman juga, dan dukung terus channel kami. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. يا حبيبنا يا حبيبنا عبر الرحمن